Indo Itali. Timnas senior gelar latihan H-1 jelang melawan Lebanon hari ini. Latihan hari ini dilakukan di sekitar GBT, Surabaya, yang mana sosok Adrian Wibowo juga sudah terlihat bergabung di sesi latihan Timnas hari ini. Dengan ini semoga Adrian Wibowo juga segera bisa menjalankan debutnya bersama Timnas Indonesia ya teman-teman. Untuk latihan Timnas senior hari ini terlihat berjalan sama seperti biasanya, yang mana latihan dimulai dengan pemanasan bersama pelatih fisik, dan dilanjutkan dengan latihan kontrol bola 1-2 sentuhan, yang mana latihan Timnas Indonesia kali ini adalah persiapan untuk melawan Lebanon hari Senin malam nanti. Untuk calon lawan Timnas Indonesia sendiri yaitu Lebanon, adalah tim yang jauh lebih kuat dari China Taipei kemarin, yang mana dari segi ranking FIFA juga Lebanon berada di posisi 112, dan sedangkan Indonesia saat ini berada di 117. Yang mana berarti Lebanon adalah lawan yang seimbang bagi Timnas Indonesia di FIFA Matchday kali ini. Kendati demikian, Timnas Indonesia harus fokus pada laga melawan Lebanon nanti, karena mengingat Lebanon adalah negara Timur Tengah, yang mana gaya permainan Lebanon beserta negara Timur Tengah lainnya hampir mirip satu sama lain, yaitu mengandalkan bola-bola atas. Jadi pada saat laga Indonesia versus Lebanon lah yang akan jadi kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk mengukur seberapa siap strateginya untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia nanti. Kendati demikian, Patrick Kluivert mengaku sudah menyiapkan starting line-up untuk melawan Lebanon nanti, yang mana Patrick Kluivert mengindikasikan beberapa pemain yang bermain saat melawan China Taipei kemarin akan tetap dimainkan saat melawan Lebanon nanti. Mengingat Patrick Kluivert saat press conference seusai mengalahkan China Taipei kemarin mengatakan bahwa dirinya cukup puas dengan pemain yang diturunkan saat itu, yang mana Patrick Kluivert mengklaim bahwa sistem permainan yang ia inginkan berjalan dengan baik. Maka dari itu, Patrick Kluivert tak akan merubah secara keseluruhan susunan pemain untuk melawan Lebanon nanti. Akan tetapi, karena lawannya tim yang setara seperti Lebanon, dan laga ini juga terbilang sangat penting bagi persiapan Timnas Indonesia untuk ronde 4. Sepertinya abang-abangan Timnas Indonesia seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdonk, dan Ragnar Oratmangun seharusnya akan masuk dalam daftar DSP Timnas Indonesia untuk melawan Lebanon nanti. Mengingat saat melawan China Taipei kemarin mereka tak masuk dalam daftar DSP dan hanya menyaksikan pertandingan dari tribun penonton. Maka dari itu menarik untuk kita bahas prediksi starting line-up Indonesia versus Lebanon yang saat ini sudah bermunculan di media sosial. Pertama, penjaga gawang seharusnya akan tetap dimainkan oleh Emil Audero Mulyadi, yang mana pada laga melawan China Taipei kemarin, Emil Audero tak begitu banyak melakukan penyelamatan karena memang China Taipei tak memberi ancaman yang berarti, akan tetapi kali ini lawannya adalah Lebanon, yang mana Lebanon diprediksikan akan memberi perlawanan kepada Timnas Indonesia. Jadi, Emil Audero adalah pilihan yang terbaik saat ini. Untuk lini pertahanan, sepertinya Jai Itzes akan diturunkan pada laga melawan Lebanon nanti, mengingat Lebanon adalah lawan yang jauh berbeda dari China Taipei. Jadi, Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Jordi Amat akan menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia versus Lebanon nanti. Untuk bek kiri kemarin, Shane Patinama bermain sangat baik. Akan tetapi saat melawan Lebanon nanti, bisa jadi justru Calvin Verdonk yang akan menjadi pilihan utama untuk bermain di sektor kiri. Dan untuk pemain di posisi lainnya sepertinya tak akan mengalami perubahan. Mengingat Patrick Kluivert juga mengatakan bahwa ada beberapa pemain yang tetap diturunkan sama seperti saat melawan Taiwan kemarin. Jadi pemain seperti Mark Klok, Jakob Sayuri, Eliano Rienders, Nathan Joaon, Beckham Putra, dan Egy Maulana Fikri. Dari nama-nama tersebut kemungkinan akan ada yang tetap dimainkan dari babak pertama saat melawan Lebanon nanti. Akan tetapi kembali lagi karena lawannya lebih kuat dari China Taipei. Tentunya Patrick Kluivert harus tetap waspada dan hati-hati memilih susunan pemain. Karena walaupun ini ajang uji coba, akan tetapi Erick Thohir meminta timnas senior harus memanfaatkan dengan baik laga melawan Lebanon kali ini.
Pemain seperti Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra juga berpeluang besar masuk starting line-up melawan Lebanon nanti. Mengingat Mauro Zylstra saat melawan Taiwan, kemarin juga hampir langsung mencetak gol. Serta Mauro Zylstra juga selalu menang duel bola-bola atas mengingat Mauro memiliki postur tubuh yang sangat tinggi. Sedangkan Emiliano Jonathan pergerakannya di sayap kanan sangat luar biasa, yang mana pergerakannya yang mampu menusuk ke kotak penalti lawan. Mendapat pujian dari Patrick Kluivert dan para fans. Jadi Emiliano Jonathan juga berpeluang langsung turun dari babak pertama saat melawan Lebanon nanti. Dan patut diingat timnas Indonesia masih memiliki pemain lain seperti Tom Hay, Joey Plupesi, Dean James, Kevin Dix, Adrian Wibowo, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangun. Jadi sepertinya Patrick Kluivert juga akan melakukan rotasi di babak kedua saat melawan Lebanon nanti. Ya, ajang FIFA Matchday terutama melawan Lebanon nanti adalah ajang persiapan bagi timnas Indonesia sebelum ronde 4 dimulai Oktober nanti. Pada ajang FIFA Matchday kali ini seharusnya ada Ole Romeni, Ivar Jenner, Maarten Paes, dan Miss Hilgers. Akan tetapi sayang mereka tak bisa gabung karena masih dalam pemulihan cedera. Jadi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia nanti timnas Indonesia terbilang memiliki skuad yang sangat mewah sekali. Ya tinggal bagaimana nanti Patrick Kluivert untuk meraciknya. Semoga Patrick Kluivert bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia ya teman-teman. Kabar selanjutnya, Gerald van den Berg sebut tak takut melawan Korea Selatan. Jelang laga hidup mati melawan Korea Selatan 9 September nanti, timnas U23 diwajibkan menang pada laga tersebut. Mengingat jika ingin lolos Piala Asia dari salah satu peringkat 2 terbaik, timnas U23 harus mengalahkan Korea Selatan, yang mana tentu saja mengalahkan Korea Selatan bukanlah hal yang mudah, akan tetapi Gerald van den Berg tak ada pilihan lain selain menang. Coach Gerald juga mengatakan bahwa dirinya dan tim tak takut melawan Korea Selatan, yang mana timnas U23 akan habis-habisan saat melawan Korea Selatan nanti. Saat ini timnas U23 berada di posisi 5 perebutan peringkat 2 terbaik, yang mana tentunya timnas U23 harus masuk 4 besar untuk dapat tiket Piala Asia. Maka dari itu menang 1-0 melawan Korea Selatan sejatinya sudah cukup untuk timnas U23 lolos Piala Asia 2026 nanti. Ya mari kita doakan semoga timnas U23 bisa lolos Piala Asia lagi ya teman-teman. Mengingat timnas Indonesia U23 adalah semifinalis Piala Asia U23 tahun lalu. Jika sekarang tak lolos, maka ini akan jadi evaluasi bagi PSSI. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Ya itulah cerita tentang timnas Indonesia hari ini. Semoga timnas senior maupun timnas kelompok umur lainnya bisa semakin berkembang dan menciptakan sejarah baru bagi tim nasional sepak bola Indonesia. Dan untuk kalian yang sudah menonton, semoga kalian sehat selalu ya dan selalu dikelilingi hal-hal baik. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.